Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mita Melinda minal fasil khomis minat ta'limil lughatil arabiyyah. Fi hadhil video sa'asrahu mawdu'i lughatil arabiyyah fi madrasatul mutawassitatu al-islamiyah al-fasl sabi'u fasl awal minal mawdu' at-ta'aruf. Ahdafu ta'allumi fi hadzal mawdu' at-ta'aruf ditawaqqa'u minat tulabi ayyaqumu qadirina 'alal fahmi wa tahwili wa taqdimi wa tahdimi minal mufradatil arabiyyati. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pada tema kali ini, yaitu pada tema at-ta'aruf atau perkenalan, biasanya kita menggunakan kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim domir. Isim domir ini biasanya digunakan untuk menunjukkan subjek. Nah, langsung saja saya akan memberikan beberapa mufrodat tentang kata ganti atau isim domir. Yang pertama, dalam kotak yang pertama ini terdapat al-kalimat huwa, al-makna atau yang artinya dia untuk laki-laki. Lalu kalimat berikutnya ialah hiya yang artinya dia untuk perempuan. Lalu kalimat berikutnya ada anta yang artinya kamu untuk laki-laki. Berikutnya ada anti yang artinya kamu untuk perempuan. Lalu ana yang artinya saya. Lalu setelah kita mengetahui beberapa kata ganti atau isim domir dalam bahasa Arab, dalam tema at-ta'aruf juga diperlukan kita untuk mengetahui kata tunjuk atau dalam bahasa Arab isim isyarah. Isim isyarah ini digunakan untuk menunjukkan suatu objek. Berikut mufrodat atau kosakata dalam kata tunjuk. Yang pertama, dalam kotak yang kedua ini al-kalimat, yaitu ada hadza yang artinya ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan, dzalika yang artinya itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan, ismi namaku, dan ismuka namamu untuk laki-laki, dan ismuki namamu untuk perempuan. Nah, di sini ismuka dan ismuki itu berbeda karena kalau ismuka itu menunjuk kepada isim domir dia laki-laki, yang artinya ismuka namamu laki-laki. Jika ismuki itu diperuntukkan untuk perempuan karena ki adalah pengganti dari perempuan. Lalu berikutnya ada mufrodat atau kosakata yang biasa dilakukan dalam tema at-ta'aruf ini, ialah tilmizun yang artinya murid laki-laki, tilmizatun yang artinya murid perempuan, sodiqoti yang artinya temanku perempuan, dan sodiki yang artinya temanku laki-laki. Nah, dalam tema at-ta'aruf juga kita biasanya menggunakan kata tanya atau dalam bahasa Arab al-istifham. Nah, kosakata yang biasa digunakan dalam tema at-ta'aruf yang menunjukkan kata tanya ialah ma, al-makna yang artinya apa, hal yang artinya apakah, man yang artinya siapa, kaifa yang artinya bagaimana,
min aina yang artinya dari mana. Nah, contoh dari kata tanya ini bisa dicontohkan seperti mas muka yang artinya siapa namamu. Nah, ka di sini diperuntukkan untuk laki-laki. Lalu jawabannya adalah ismi Muhammadun. Jika yang dipertanyakan itu perempuan, Mas Muki, berarti al-jawab ismi Khadijatun atau Khadijah. Jadi jika kata gantinya berupa laki-laki atau mudzakkar, maka harus dengan mudzakkar. Jika muannas, maka harus dengan muannas. Contoh yang kedua dari kata tanya hal ialah hal anta tilmidun, yang artinya apakah kamu seorang murid? Lalu jawabnya na'am, ana tilmidun. Jika ditanyakannya itu perempuan, hal anti tilmidatun, maka jawabnya na'am, ana tilmidatun. Lalu contoh berikutnya man anta, siapa kamu? Maka jawabnya ana tilmidun atau ana tolibun. Nah, jika dipertanyakan itu untuk perempuan, man anti, maka jawabnya ana tilmidatun atau ana tolibatun. Seperti itu. Selanjutnya kaifa, yang artinya bagaimana. Contohnya kaifa haluka, bagaimana keadaanmu. Nah, di sini diperuntukkan untuk laki-laki. Maka jawabannya alhamdulillah bi khair. Lalu contoh lainnya dari kata tanya selanjutnya yaitu min aina, yang artinya dari mana. Contohnya min aina anta, dari mana kamu? Maka jawabannya ana min Cirebon atau ana min Jakarta atau ana min Malang. Seperti itu. Dalam tema kali ini yaitu at-ta'aruf, terdapat kata sapaan atau yang dalam bahasa Arabnya at-tahiyyat yang biasa digunakan dalam tema at-ta'aruf ini, yaitu yang pertama ada at-tahiyyat assalamualaikum. Di sini biasanya digunakan untuk kalimat awalan dalam sebuah percakapan. Dan dijawab al-jawab waalaikumsalam. Lalu apabila kalian ingin menyapa di pagi hari, maka kalian bisa menggunakan kata sobahul khair, yang artinya selamat pagi. Maka jawabnya sobahun nur. Lalu berikutnya ada naharuka sa'id, untuk menyapa pada siang hari, yang artinya selamat siang. Lalu dijawab sa'idun mubarakah, yang artinya selamat siang juga. Apabila ingin menyapa pada sore hari, maka bisa menggunakan kalimat masaul khair, lalu dijawab masaun nur. Apabila ingin menyapa pada malam hari, maka bisa menggunakan lailatuka sa'idah, lalu dijawab sa'idatun mubarakah. Nah, selain dari kata sapaan ini, terdapat juga kata sambutan yang biasa digunakan dalam tema at-ta'aruf atau perkenalan, yaitu bisa menggunakan
kalimat ahlan wa sahlan yang artinya selamat datang. Lalu bisa dijawab dengan ahlan bik yang artinya selamat datang juga. Lalu ada juga syukron yang artinya terima kasih. Lalu bisa dijawab dengan afwan yang artinya sama-sama atau terima kasih kembali. Dan ada juga yang biasa digunakan pada tema at-ta'aruf untuk kalimat untuk akhir kalimat pada dialog. Contohnya ilaliqo yang artinya sampai jumpa. Lalu dijawab ma'assalamah yang artinya semoga selamat. Selanjutnya, dalam tema kali ini yaitu at-ta'aruf, biasanya kita menggunakan al-mufrodat atau kata-kata dalam profesi atau pekerjaan. Dalam bahasa Arab, al-mihnah. Contohnya yang biasa digunakan dalam tema at-ta'aruf ini yaitu tilmidun yang artinya murid laki-laki atau siswa. Lalu tilmidatun yang artinya murid untuk perempuan atau siswi. Lalu mudarrisun yang artinya guru laki-laki. Dan mudarrisatun yang artinya guru perempuan. Lalu ada tobibun yang artinya dokter laki-laki. Dan tobibatun adalah dokter untuk perempuan. Lalu ada mudirul madrasati yang artinya kepala sekolah. Lalu ada muwaddofatun yang artinya pegawai perempuan. Dan muwaddofun yaitu pegawai laki-laki. Nah, setelah kita mengetahui banyak kosakata dalam bahasa Arab yang biasa digunakan dalam tema at-ta'aruf ini, diantaranya ada isim domir atau kata ganti yang biasa digunakan dalam tema at-ta'aruf. Lalu ada isim isyarah atau kata tunjuk yang digunakan dalam tema at-ta'aruf ini. Dan biasanya isim domir ini digunakan untuk menunjukkan suatu subjek. Sedangkan isim isyarah digunakan untuk menunjukkan suatu objek. Lalu selain itu ada juga kata tanya atau dalam bahasa Arab al-istifham yang biasa digunakan dalam perkenalan. Lalu ada juga kata sapaan atau at-tahiyyat. Lalu selain itu juga ada al-mufrodat, al-mihnah, kosakata profesi. Nah, setelah para peserta didik mengetahui beberapa kosakata atau al-mufrodat dalam bahasa Arab yang biasa digunakan dalam tema at-ta'aruf atau perkenalan, maka siswa diharapkan mampu dapat memahami, menganalisis, serta menyajikan dan mendemonstrasikan arti mufrodat serta kosakata dalam bahasa Arab. Mungkin itu saja pemaparan materi kali ini dalam tema at-ta'aruf pada Madrasah Al-Mutawassito atau MTS pada semester 1. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.